Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami mendengarkan firman Allah yang siap. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Silakan duduk. Nah saudara yang saya kasihi, hari ini tema kita dari 3 tema yang saya berikan kepada Pak Pendeta Lugimin. Pak Pendeta selalu memilih saya untuk membawa tentang keluarga. Dasar teologi saya adalah teologi di bidang keluarga. Saya bisa dikatakan pendeta spesialis keluarga. Karena memang saya basicnya dari keluarga yang broken, hancur juga. Papa mama saya tidak terlalu akur, dan kami juga bermasalah. Pernikahanku juga bermasalah, dan saya sekolah keluarga, saya baca buku, saya baca Alkitab. Saya menemukan titik di mana missingnya yang terjadi. Sehingga keluargaku dipulihkan, dan aku ingin menolong sesamaku untuk kembali dipulihkan. Sehingga kalau melihat keluarga orang bermasalah, saya tidak pernah mau menghakimi. Karena aku pun bermasalah. Papa mamaku bermasalah, keluargaku pun bermasalah. Untuk apa aku menghakimi orang lain? Saya percaya semua kita ini dari keluarga tidak sempurna. Ada persoalan-persoalan. Tapi izinkanlah firman Tuhan menolong kita. Saudara, dalam kitab Maleakhi pasal yang ke-4 ayat 6. Yesus mau datang. Dalam kedatangannya yang kedua kali adalah, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ayat ini adalah pasal terakhir dari PL, Perjanjian Lama, dan ayat terakhir di Perjanjian Lama, Maleakhi 4 ayat 6. Ayat ini perikopnya kedatangan Tuhan. Sehingga kedatangan Tuhan yang pertama, fokus Tuhan pemulihan keluarga. Hubungan orang tua anak-anak dipulihkan, hubungan anak-anak dengan orang tua dipulihkan, hubungan menantu dengan mertua dipulihkan, hubungan antar berkeluarga dipulihkan. Dia menggenapi dalam Lukas 1 ayat 17, dia berkata di PL di ayat terakhir tentang keluarga, di PB juga setelah Matius, Markus, di Lukas, dia juga berkata bahwa keluarga fokus Tuhan. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka. Ada anak yang durhaka, ada istri durhaka, ada suami durhaka, ada menantu durhaka. Dan anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Ternyata umat yang layak baginya adalah keluarga yang dipulihkan. Umat yang layak adalah keluarga yang dipulihkan. Sehingga fokus Tuhan begitu utama adalah dalam berkeluarga. Saudara yang saya kasihi, oleh karena itu saya aktif di YouTube menyuarakan pemulihan keluarga. Saya di YouTube Suheri Gultom 01, saudara, saya menyampaikan sesering mungkin bagaimana memenangkan istri tanpa perkataan, bagaimana memenangkan pasangan tanpa perkataan, bagaimana memenangkan anak yang sulit, bagaimana memenangkan istri yang sulit, bagaimana memenangkan suami yang sulit. Apa arti suami yang sulit? Ada istri yang stres, depresi, frustrasi, bahkan mau mati bunuh diri dan gila karena perbuatan suaminya. Ada istri yang sampai stres sekali. Tiap hari saya menerima telepon karena saya konselor keluarga. Tiap hari 2-3 ibu-ibu yang nangis bagi saya datang karena perbuatan suaminya. Terlebih kalau sudah masuk perselingkuhan, biasanya istrinya masuk fase depresi. Kalau suami udah selingkuh, istri pasti depresi. Depresi, frustrasi, kalau nggak kuat mati bunuh diri. Atau gangguan jiwa, masuk rumah sakit jiwa. Saya berdoa tidak ada sini suami-suami yang melakukan itu. Kalaupun ada, bertobatlah kepada jalan yang benar. Saudara yang saya kasihi, keluarga yang kuat dan yang sehat itu akan diberkati Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan ini. Kalau keluarga yang rukun damai, dalam kitab Mazmur 133 ayat 1, 2, 3 dikatakan, kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan. Artinya apa? Kalau keluarga kita rukun, saudara nggak usah cari berkat mencari saudara. Sebaliknya kalau keluarga berantem terus, cekcok terus, egois terus, kesombongan, awal pertengkaran, maka rumah tanggamu jauh daripada berkat. Firman Allah berkata, keluarga yang rukun damai diberkati Tuhan. Berkatnya melimpah. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Bayangkan keluargamu
apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Bayangkan keluargamu diberkati. Hanya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Serta Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Serta Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Katakan dengan iman, Tuhan Yesus berkati keluargaku. 1, 2 ya. Tuhan Yesus berkati keluargaku. Amin. Saudara yang saya kasihi, ciri keluarga yang kuat dan sehat. Coba saudara cek, apakah saudara menikmati suasana keluarga? Apakah saudara memiliki komunikasi yang baik dalam keluarga? Apakah saudara suka mendengar curhatan istrimu? Apakah engkau suka mendengar curhatan anak-anakmu? Apakah anak-anakmu suka keterbukaan? Atau sebaliknya, kalau anakmu terbuka, bapak marah, mama marah. Sehingga anak-anak terbuka sekarang dengan AI, dengan IT. Sekarang banyak anak konseling bukan dengan papa mama, mereka konseling dengan AI, robot. Karena robot itu lebih sabar menunggu anak itu ngomong siap. Ada papa gak sabar, maaf anak belum ngomong siap, marah. Cobalah jadi ayah yang mendengar anak ngomong siap dulu anak itu, cerita dia. Jadi anak-anak gak lari ke AI seperti yang terjadi. Dia konseling dengan AI dan akhirnya dia bilang, aku mau mati bunuh diri. AI-nya bilang, oh udah mati aja, lompat dia mati. Salah konselor. Harusnya papa mama itu konselor yang terbaik. Apakah saudara saling membangun dalam keluarga? Sometimes keluarga itu kan istri drop. Mana jualan kurang laku, mana mertua menyalahkan dia, iparnya menyalahkan dia, drop. Suami angkat, suami support. Seperti yang ku tahu, istri sudah drop dibuat ipar, suami mendropkan lagi. Memang gak cocok kau yang salah. Ada loh yang suami yang tega begitu. Istrinya sudah dihajar oleh ipar-iparnya, suami gak lindungi. Tugas suami melindungi istri. Udah dihajar ipar-iparnya, kakak-kakaknya, suaminya bilang, mainkan terus, cocok ini disalibkan. Ya ampun, saya jumpa loh itu. Dia lebih bela keluarganya daripada bela istri. Ada lagi suami yang parah, lebih bela mama daripada istri. Ini suami gangguan jiwa. Dia punya kalimat begini, istri pengganti ada, mama pengganti tidak ada. Betapa bodohnya lah dia ini, coba. Ini pasti gak dibimbing pernikahannya. Dia bilang lagi, ada yang suami bilang lebih bodoh lagi gini. Dengar ya, ini semua real loh yang saya bilang ini. Saudara ikuti aja TikTok saya, Suheri Gultom. Itu viral tentang keluarga. Saudara, suami yang bodoh ini bilang begini. Dia pilih adiknya daripada istrinya. Adik pengganti gak ada, dia bilang. Istri pengganti ada. Ya ampun. Sebodoh itu dia menikah. Betapa istrinya gak mati dibuat dia. Ada lagi yang ku tahu, istrinya gak mau cerai, tapi suaminya bilang, gua gak suka samamu. Emangnya bisa? Istrinya bilang, anak kita kan udah 3 pak, tapi gua udah gak cinta samamu.
Istrinya kejar aku. Tolong Pak Pendeta, gimana caranya supaya suamiku suka sama aku? Mau ku apain suamimu? Mau ku rebus? Orang suaminya gangguan jiwa, ya gimana? Bisa loh, bisa. Gua nggak suka lagi. Hati-hati kau anak gadis. Lihat cantik wajahmu, tapi jangan on. Dengar baik. Jangan kau menikah dengan laki-laki karena kaya, karena ganteng. Ganteng itu penipu, cantik itu penipu. Amsal 31 ayat 30 bilang itu. Carilah wanita takut Tuhan. Cari laki takut Tuhan. Cari laki yang membuat engkau number one. Mama number two. Anak number two. But wife number one. After Jesus. Setelah Tuhan, istri. Karena Alkitab yang bilang itu, bukan saya. Dua menjadi satu. Nyatu loh. Mama pisah. Outside. Di luar dia. Istri inside. Gak bisa dibandingkan mama dengan istri. Terlalu stupid. Terlalu bodoh ada suami membandingkan mama dengan istri. Dia gak ngerti Alkitab, dia berani nikah. Istri itu inside. Di dalammu, mama outside. Itu jelas kan? Bedanya jauh loh. Tapi ada suami yang masih bela mamanya. Mama gua yang melahirkanku. Betul lah, mana ada papa yang melahirkan anak. Siapa pun tahu itu. Mama gua yang membesarkan aku. Iyalah, orang kita baru kenal. Very stupid. Nggak bisa dibandingkan istri dengan mama, jauh beda. Istri dalam, mama di luar. Coba kakak. Kakak kalau udah kita menikah, kita kan di luar. Kita bersatu dengan istri. Apa namanya keluarga inti? Papa, mama, anak. Itu kan keluarga inti kan? Itu aja kan sudah bahasa yang sederhana. Disebut keluarga inti kan papa, mama, anak. Tapi ada loh nggak mengerti. Sebaliknya mama, buat suamimu number one setelah papa. Setelah Tuhan. Papa jadi nomor satu. Jangan bandingkan papa dengan suami. Beda jauh. Saya berani bilang beda jauh. Saya sudah konseling anak yang terlalu sayang mamanya dibandingkan istrinya, cerai. Rata-rata berujung cerai. Saya capek mengkonseling. Berujung dia lebih pilih mamanya, pasti bubar. Dari awal aja aku tahu ini pasti bubar. Please, suami-suami, kalau engkau dekat dengan istrimu, pegang dulu tangannya. Katakan, engkau ada di hatiku. Pegang dulu lah, romantis sikit lah. Jangan istri orang kau pegang-pegang. Karena ada loh suami gangguan jiwa. Suka dia membuat istri orang ketawa-ketawa. Istrinya di rumah beku. Nggak dicakapi, nggak dibuat humor. Kan lucu. Tapi kalau di kantor, dia suka membawa perempuan-perempuan lagi happy, ketawa. Semua orang bilang, enak loh jumpa Koko ini ketawa-ketawa. Tapi si Koko kalau pulang ke rumah, istrinya beku. Sampai rumah, HP. Ini kan gangguan jiwa. HP aja. Mulut istrinya sudah peot pun dia gak tahu. Sayang. Please deh. Utamakan istrimu, pulang-pulang kerja lihat. Masih simetris nggak mulut istri? Coba, simetris, puji Tuhan lah. Ada loh yang sudah asimetris, udah nggak sama kiri kanan. Cobalah, berapalah nilai nikmat keluargamu dari 1 sampai 10, berapa kira-kira? Ada yang nilai nikmatnya 8, 9? Saya pernah loh sampai nilai 4, 3. Istriku bilang, kau berapa? 4, 3. Aku -5. Ya ampun. Betul. Ini saya the true story ini. Lebih baik kau pergi aja. Ya aduh. Saudara sampai begitu kami. Enggak nikmat. Saudara, satu waktu kami berantem jam 1 pagi. Saya dokter. Sehingga istri ini kan serba salah ya. Dijawab marah, diam pun marah. Jawab, kita jawab, marah.
Aku pergilah. Jam 1 pagi aku pergi buka pintu, pergi ke rumah sakit. Cek pasien. Pasiennya bilang, tadi pagi kan sudah fisik dok. Nggak apa-apa, fisik 10 kali kan nggak apa-apa. Kan nggak bayar. Dia nggak tahu aku lagi stres. Paling stres lawan istri loh. Aku buka pintu, aku pergi. Karena rumahku dekat rumah sakit. Dikejarnya aku di gang. Pengecut, sini kau katanya, coba lah. Gua bukan pengecut. Lu bukan lawanku. Lu sekutuku. Mama itu sekutuku. Sehingga kadang-kadang kita keluar gara-gara cooling down dulu. Takutnya dia emosi, aku emosi, kata-kata melukai. Ingat suami-suami, engkau mengalah itu harus lebih banyak daripada istrimu. 70% suami mengalah. Karena istrimu itu lebih tekanan mental daripada suami. Secara struktur anatomi tubuh juga, mereka lebih sedikit sel darah merah. Belum lagi mereka ini tiap bulan ada tamu. Repot loh. Satu waktu serangan ketika kami lagi sedang jalan-jalan, datang tamu istriku. Pergi dulu ke kedai pak, beli dulu. Bilangnya pun belilah. Bilang kan belinya pun aku bingung. Bilang beli apa? Aku bilang beli apa? Bilang aja lah, beli aja ini bilang. Gugup aku mengucapkannya. Dia bilang, itulah repotnya mereka. Belum lagi mereka kalau punya anak 3, anak pertama nanya, Pak, jadi nggak jalan-jalan? Tanya mamamu. Anak kedua, jadi nggak beli baju baru? Tanya mamamu. Anak ketiga, besok makan apa? Tanya mamamu. Mamanya semua, mama. Sehingga istriku pernah satu waktu ngamuk, ribut. Mama semua. Kalau mati aku, matilah kalian katanya, coba. Betul juga kan matiku. Makanya lihat, kalau mati mamanya, anak-anaknya lebih kacau. Kalau mati bapaknya, anak-anaknya masih selamat. Jadi mana yang lebih bagus? Siapa dulu yang cepat mati? Kalau disuruh pilih, aku pilih aku lebih dulu mati. Karena memang lebih repot. Semua tanya mama loh. Sepatu di mana? Tanya mama. Anjing mertua hilang, tanya mama juga. Banyak kali urusan mama ini, kasihan. Mana lagi mama ini suka nyimpan masalah. Lihat wajah-wajahmu, wajah mendam ini. Banyak kali ceritamu, betul. Karena kalau kau sampaikan sama istrimu, ngamuk suamimu. Sampaikan sama suami, ngamuk suami. Banyak istri yang mendam. Kalau laki-laki tidak. Dia lepaskan, nonton bola, gol, emosinya keluar. Saudara, perempuan itu dalam satu waktu memikirkan banyak hal. Kalian lihat khotbah saya, belum tentu pikiran kalian ke khotbah ini. Tak kemana-mana perempuan ini pikirannya. Bisa pikirannya, anakku udah makan gak? Makan apa anakku? Kalau bapak-bapak lihat saya, lihat aku aja. Pikirannya ke aku aja. Multitasking, 70% itu wanita. Sehingga dalam satu waktu bisa mereka mengerjakan banyak hal. Saya berdoa pulang dari sini, nikmatilah keluargamu. Amin. Saya bersyukur saya sekarang sangat menikmati keluarga saya. Saya tanya istri, saya sangat menikmati. Tuhan kasih kami kasih karunia. Sejak saya matikan egois saya, surga turun di keluarga saya. Sejak saya berhenti menuntut dia berubah. Sejak saya berhenti menuntut suami anak-anakku berubah. Sejak aku berkata, ubahlah saya Tuhan, supaya lewat perubahanku keluargaku diselamatkan. Sama-sama katakan, ubahlah saya Tuhan, 1, 2 ya. Ubahlah saya Tuhan, supaya lewat perubahanku keluargaku diselamatkan. Bilang sama sebelahnya, aku yang perlu berubah. Ayo serius, aku yang perlu berubah. Terus yang sebelah ngomong, cocok itu memang kau yang perlu berubah. Aduh, kurang nyambut lah itulah. Harusnya kalau istri bilang, aku yang perlu berubah, papa maunya juga bilang, papa juga yang perlu berubah. Ini enggak, papanya bilang, cocok, memang betul itu. Berubahlah kau. Don't toxic ya. Dan berilah kesempatan kepada keluargamu keterbukaan. Ngomong, anak-anakmu tanya perasaan mereka. Tanya, punya waktu kalau quality time. Ayo HP di tengah-tengah dulu. 2 jam. Kami itu lakukan. 2 jam tengah-tengah dulu. Lihat dulu anak-anakmu. Tanya, how are you? Kayak mana pacaranmu? Kayak mana sekolahmu? Gimana perasaanmu? Suami-suami nanti kan habis ini makan kan? Karena aku udah kulihat wajah-wajah mikirkan makanan ini kulihat. Pas nanti makan, coba HP-nya
taruh tengah dulu. Siapa yang mau belajar nanti? Coba tes ya. HP-nya taruh tengah dulu, 1 jam, setengah jam. Papa nanya ke mama, "Mama, gimana perasaanmu? Menurutmu aku apa yang kurang?" Coba tanya sama dia. Coba, jangan anggap fine-fine. Bapak ibu yang punya menantu, yang sudah tua berarti kan, sudah senior lah, tua lain dengan senior. Yang sudah senior, tolonglah tanya menantu, "Gimana pernikahanmu?" Karena ada ibu yang nangis ke saya, "Pak Pendeta, aduh Pak Pendeta." "Kenapa Bu?" "Aku lihat mereka baik-baik aja. Tiba-tiba di pengadilan, cerai-ceraian. Pak Pendeta, kok bisa gitu Pak Pendeta? Anak 3 Pak Pendeta, cucunya dekat dengan aku. Anak mereka, cucuku, sangat dekat dengan aku. Sekarang ini menantuku perempuan bawa anak-anak 3. Gua gak bisa masuk." Dia mau masuk ke rumah menantunya, security hadang. Gak dikasih masuk loh. Dia telepon saya di situ. Dia nangis. Jangan pikir menantumu baik-baik aja. Jangan pikir pernikahan mereka baik-baik aja. Mereka menyimpan. Ketika quality time, duduk menantu, duduk. Tanya mereka regularly. Per 6 bulan, per 3 bulan. Gimana hubungan kalian? Baik-baik. Gimana hubungan kalian? Baik-baik. Are you okay? Tanya dulu. Jangan-jangan yang satu udah selingkuh. Yang jangan-jangan mereka sudah gugat cerai. Saya berdoa saudara, ayolah quality time. Tanyalah hubungan. Tanya cucu, gimana sekolahmu? Masa depanmu, apa yang kau mau? I'm sorry kalau aku melukaimu. Minta maaf lah, aku sama malu. Aku dengan anakku minta maaf. Maafkan papa. Saudara yang saya kasihi, 4 jenis orang meresponi masalah. Yang pertama ada, ini ciri orang yang sehatkah mental keluargamu? Coba cek ya. Apakah saudara dalam keluargamu kalau ada masalah tipenya fight? Adakah di anggota keluargamu kalau ada masalah responnya itu menyerang? Suara kuat, intonasi kuat, bentak. Itu orang yang terluka. Fight. Dia asal ada masalah, fight. Istrinya pun dibentak, diam lu. Istrinya juga, lu juga diam. Waduh, itu sama-sama luka. Adakah, saya pernah di sini, alumni F1. Saya alumni F1. Istri saya juga pernah, kami sampai pernah. Ayo, apa kau, apa? Ya, saudara itu orang-orang luka. Fight, F1. Ada orang yang flight. Adakah saudara jumpai berantem? Istrinya bilang, aku pulang aja ke rumah mamaku. Yang lebih sedihnya lagi, yang ku tahu suaminya yang minta pulang. Kalau istri minta pulang kan biasa kan. Ini enggak suaminya. Kalau kayak gitunya kau, pulang aku. Dilipatnya baju sambil nangis. Ada loh TV flight, jauh-jauhan. No, not good. Jangan jauh-jauhan. Jangan marahmu sampai matahari terbenam. Selesaikan cepat. Jangan jauh-jauhan. Makin jauh-jauhan setan makin datang. Cepat selesaikan. Cepat salah satu minta maaf. I'm sorry. TV flight. Ada yang sampai jauh-jauhan 8 bulan. Datang ke gereja saya. Pak Pendeta. Dia Jakarta loh. Dari Jakarta datang ke gereja saya. Untuk minta doa. What I do? 8 bulan kami udah gak sama. Anak-anakku tinggal di Jakarta daripada aku mati tekanan mental. Saya doakan dia. Saya bimbing dia. Saya support dengan firman Tuhan. Dan dia kembali ke suaminya. Karena ibu menjauh, iblis makin masuk. Dan dia puji Tuhan, dia dipulihkan. Saudara, ada tipe orang yang freeze, beku. Jadi istrinya itu udah mati rasa. Gak mau ngomong lagi. Udah capek. Dia bilang capek. Gak ada guna ngomong lu. Tetap perbuatanmu itu. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Aku capek. Freeze. Ada orang sampai di sini freeze. Lu mau mati, mati aja. Ada. Terserah kau, mau mati, mau pergi kau dengan perempuan lain, mau penyakit AIDS, mau apa kau di sana, gua nggak pikirin lagi. Ada loh orang sampai letih dalam pernikahan. Maka Tuhan bilang Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih dalam pernikahan, yang letih dalam keluarga, aku akan memberikan kelegaan padamu. Yang baik itu adalah F yang keempat, faith. Katakan sama-sama faith.
Bicarakan baik-baik, katakan sama-sama, bicarakan baik-baik. Doakan baik-baik, di tempat yang baik-baik. Intonasi yang baik-baik. Dilihat, masalahnya kecil, intonasimu yang kuat. Saya sudah alami rumah tanggaku. Masalah kami, masalah letak sepatu yang gak kuletakkan di rak sepatu loh. Bisa kami kebakaran jenggot loh. Istriku berteriak, "Wiu, apa masalahnya?" Demikian juga kadang-kadang aku yang intonasi tinggi, masalahnya kecil, intonasi yang bermasalah. Cobalah menggunakan intonasi low tone. Bilang sebelahnya low tone. Bicara baik-baik. Kalau kita bicara baik-baik di tempat yang baik-baik, intonasi baik-baik, situasi baik-baik, doa baik-baik, hasilnya pasti baik-baik. Nggak ada masalah yang nggak diselesaikan Tuhan kalau kita doakan baik-baik. Tapi sering sekali kita misunderstanding dan akibatnya emosi lebih dominan. Bagaimana memiliki keluarga yang kuat? Yang pertama adalah membawa keluarga ke mezbah Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalaulah pondasi keluarga kita itu Tuhan Yesus, batu karang yang teguh. 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, Yesus adalah batu karang yang teguh. Maka rumah yang dibangun di atas batu karang tidak akan rubuh. 1 Korintus 10 ayat 4. Maka saya pastikan kalau pernikahanmu di atas Tuhan Yesus, tidak mungkin cerai. Tidak mungkin pisah. Cekcok pasti ada. Pergumulan pasti ada. Karena dua pribadi yang berbeda dipersatukan. Wajar dong. Wajar. Kita penuh dengan perbedaan. Dipersatukan gak mudah. Kedua, kita kurang teladan pernikahan. Papa mama kita pun korban. Mereka nggak punya model. Nggak ada. Aku sekarang bilang sama anak laki-lakiku, lihat cara papa mengasihi mama. Contoh papa mengasihi mama. Dia lihat papanya, kalau mamanya marah, gua nggak marah lagi. Kalau dulu ku sambut. Enggak. Dia lihat. Dan sekarang pun istriku banyak berubah. Memenangkan istri tanpa perkataan lewat perubahan hidup. Semakin ku khotbahi, istriku teologi, aku teologi. Semakin ku khotbah dengan ilmu Alkitab, semakin dilawan dia dengan ilmu Alkitab. Kamis bertengkar dengan ayat-ayat. Saudara, saya mengajak sama saudara, bangun pernikahanmu di atas batu karang Tuhan Yesus. Selalu berdoa. Survei membuktikan suami istri yang berdoa tidak mungkin kena selingkuh. Mungkin 1 menit yang kalian berdoa, suami istri. Apalagi suamimu luar kota. Video call. Video call dulu papa. Terus papanya bilang, nggak usah. Something wrong with you. Papa yang benar dia akan video call. Bukan video call untuk mencek di mana lokasimu. Kalau niat jahat tetap aja diarahkan video callnya ke arah salib Kristus. Di depan salib itu ada selingkuhannya. Karena ada orang bawa selingkuhannya di gereja. Zaman sudah edan. Ke gereja pun dibawanya selingkuhannya. Ya Tuhan. Pasti doanya adalah, matikanlah istriku Tuhan, matikanlah. Cabutlah nyawanya. Saudara, mau saya katakan sama saudara, berdoa 1 menit, 2 menit itu powerful. Yang kedua adalah keluarga yang saling mengasihi, saling menopang, saling mengampuni. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Artinya, kasihlah ruang suamimu salah. Kasihlah ruang istrimu salah. Kasih space dia salah. Karena dia bukan sempurna. Dia pasti akan ada gagal, ada silap, ada salah. Kasih space itu. Ampunilah suamimu. Ampunilah istrimu. Ingat, kalau mengampuni tidak mungkin ke pengadilan. Dan tidak mungkin bercerai. Orang yang ke pengadilan itu, maaf, I'm sorry, itu orang yang tidak mengampuni. Kalau mengampuni tidak mungkin ke pengadilan. Sesalah apa? Katakanlah yang terberat kan selingkuh. Yang terberat lagi KDRT. Kalau dia komitmen bertobat, kasihlah pengampunan. Tapi kalau KDRT, kasih komitmen, tidak mengulangi lagi. Teken di atas materai, disaksikan lurah.
entah siapapun, paling tidak dia tidak mengulangi lagi, karena memukul itu sudah penjara, pidana. Anak saya mau menikah tahun depan, bulan 4. Saya bilang sama calon menantu, saya coach mereka 3 tahun pernikahan. Saya langsung coach mereka. Karena aku tahu di mana hancurnya pernikahan, di mana perbaikan. Saya langsung jadi model dan teladan bagi mereka. Saya didik mereka dasar-dasar Alkitab. Karena kalau mereka bermasalah, aku pun bermasalah. Betul nggak, Pak? Kalau anak menantu cerai, kita repot nggak? Anak menantu berantem, kita repot nggak? Repot. Menantu lari, kita kan ikut mencari dia. Repot. Jadi supaya jangan repot, lebih bagus aku preventif. Preventif lebih baik daripada kuratif. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum kalian babak belur, kayak bapakmu ini pernah babak belur, ku coach mereka. Gimana jadi suami yang benar? Gimana jadi istri yang benar? Dan aku berani bilang, contoh teladanku. Bukan aku sempurna, Bapak Ibu. Mereka perlu model. Mereka perlu contoh. Bapak-bapak harus berani bilang loh sama anak-anak, contoh teladan papa mengasihi mamamu ini. Mama-mama juga begitu bilang sama anak-anak, contoh teladan mama mengasihi papamu ini. Tetap kuhormati, walaupun lupa terus. Dipegangnya kunci, tapi bertanya, di mana kunci mah? Padahal dipegang dia. Engkau menghormati dia, walaupun atas kelupaannya. Fungsi yang ketiga adalah berkomunikasi. Kolose 4:6 dikatakan, Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Setiap anggota keluarga itu hendaknya berbicara dengan penuh kasih. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Katakan, kata-kata saya penuh kasih. Ngomongnya aja pun gak penuh kasih. Coba ulang, udah mau siap ini. Hendaklah kata-kata saya penuh kasih. Katakan 1, 2 ya. Kalau penuh kasih, seringlah engkau mengatakan sama anakmu, I love you. Saya sering loh. Saya bilang sama anak putri saya, I love you. I love you. Saya peluk anak putri saya peluk putra saya. Papa mengasihimu. I am ready for you 24 hours. Bukan hanya Yesus yang ready, but me. When you call me, I'm come. I love you so much. Pasti dia sadar ada papanya yang mengasihi dia. Saya juga bilang sama istri saya, I love you, Mom. I love you. Aku tanya kemarin sama dia, kira-kira apa yang masih kurang kulakukan? Mana tahu aku besok mati. Oh, enggak ada lagi, Pak. Sehat-sehatlah kau. Ya, puji Tuhan. Saudara, harus sering engkau mempeluk anakmu. Katakan, I love you. Papa love you so much. Tatap wajah mereka. Peluk. Kalau punya cucu, peluk cucumu. Karena sekarang ini banyak bahasa nggak kasih, bahasa bully, toksik. Istrinya udah capek diet, capek olahraga, nggak ada gunanya dietmu. Karbo diet ini, no karbo, tetap juga jebol. Sementara istrinya tiap malam 1, 2, 3, 1, 2, 3. Support dong. Aku begitu, istriku kuliah kan malam-malam 1 sampai jam 11, 2, 3 di atas YouTube, main YouTube 3, 4. Kuliah antara model dengan dia masih jauh sih, tapi 1, 2. Tapi kan kita kan no toxic. In family no toxic, no bully. Bilang sebelahnya no toxic. Bilang sebelahnya no bully. Istrimu udah capek-capek ke salon, jangan bilang ih kayak kuntilanak kau kuliah. Capek loh, rebonding itu 6 jam. Masuk ruang pemanas, ditarik gosokan, berasap-asap kayak Apollo. Itu udah capek. Dia cantik kan buat kita. Aku istriku pulang salon, ih mama cantik. Langsung rambutnya goyang-goyang sendiri. Jalan kayak bebek aku lihat. Kenapa? Needs-nya dipuji, diperhatikan. Please, no bully sama anak-anakmu. No bully, no toxic. Kata-kata support. Kau pintar, kau bisa, kau hebat. Tuhan nyertai engkau. Mama dahsyat, yes. Walaupun merepeknya masih dahsyat, yes, nggak apa-apa. Ambil sisi positifnya. Jangan selalu suka melihat yang negatif. Yang terakhir, fungsi dalam berkeluarga. Saudara, apa fungsi suami? Sebagai kepala keluarga, sebagai teladan. Suami-suami,
Katakan kalau saya bilang suami-suami, jawabnya oi. Suami-suami, katakan saya teladan. Saya teladan dalam keluargaku. Makin baik. Saya teladan dalam keluarga. Kan enak itu, papa mama, anak-anak main-main, happy. Ada loh orang ke Brastagi, diam-diaman, handphone-handphonan lagi, satu berkurung, satu di atas bukit, satu di bawah lembah. Mana enak. Pikir kita holiday kan kayak gini, main-main, ada bonding, ada ikatan. Kalau hubungannya baik, maka hubungan yang baik dibawa di kerjaannya. Kalau dibawa di tempat dia sekolah, hubungannya tidak baik dari sekolah, tidak baik dari manapun. Start from family. Bonding, hubungan yang kuat. Yang kedua, apa fungsi suami? Mengasihi istri. Suami-suami, makin udah lapar kayaknya ya. Suami-suami, katakan, aku mengasihi istriku. Payahlah kalian ya. Aku mengasihi istriku lebih kuat, seperti Kristus mengasihi jemaat, rela memberikan nyawanya. Aku pun rela memberikan nyawaku. Makin tidak ada yang menyebut. Aku pun rela memberikan nyawaku kepada istriku. 1, 2 ya. Tuhan Yesus memberkati. Ini karena kelaparan atau karena tidak ikhlas, nggak tahu lah. Yang ketiga, fungsi suami atau bapak adalah hidup bijaksana dan menghormati istri. Hormati istrimu. Kata-katamu hormat. Ingat ya, sebelum ngomong itu pilih dulu. Pilih kata-kata. Saya sebelum ngomong sama istriku, pilih loh kata-kataku itu. Kata-kata buat dia senang, kata-kata menghormati dia. Ini ada suami nggak pilih, apa aja keluar. Pilih, buat kata-kata yang membuat dia happy. Kata-kata kan gratis. Kalau sempat istri bilang, aku mau happy, kasih aku ke Prancis, ke Jerman, mahal itu. Yang gratis aja lah. Yang gratis kan ngomong, ih mama cantik, mama hebat, kan gratis. Itu aja nggak ikhlas, apalagi yang bayar. Ya, pilih ya, hidup bijaksana dan menghormati istri. No bully, no toxic, no. Saudara harus menghormati anak-anakmu dan menghormati istrimu. Apalagi suami, apa kerja lagi? Fungsinya dikatakan 4, tidak menyakiti hati anak dan mendidik anak dalam ajaran Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. No bentak, katakan no bentak. No bentak, jangan perbentak anakmu. Satu kali bentakan, saraf neuron anak-anakmu rusak, korslet, terbakar, trauma, pendendam, terluka. No, bentak no. In family bentak no. Apalagi bentak, ya pun. Ada suami bentak, ambil pukul, banting pintu, bah! No, don't do it. Trauma, sel sarafnya korslet terbakar, dan itu dibawanya di pernikahannya nanti. Ya, no, jangan bentak. Istri, jangan bentak suamimu, walaupun agak dodong, jangan bentak. Dodong itu maksudnya ya agak-agak aneh gitulah. Nggak usah, kasihi dia. Karena istri karena penghasilan lebih banyak dibentaknya suaminya. No, mau sehebat apa penghasilanmu, respect sama suami, sikap hati menghormati suami. Itu akan kau turunkan sama anakmu. Pernikahanmu akan dicontoh anak-anakmu. Yang berikutnya, saudara, apa fungsi istri? Menolong suami yang sepadan. Istri-istri, katakan oi. Istri-istri, aku akan tunduk kepada suamiku sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Aku pun tetap tunduk kepada suamiku walaupun banyak kekurangannya. Nggak usah lanjutkan kekurangannya di hati mulai itu. Karena ada istri-istri bilang, gimana aku hormat, gimana aku tunduk sama suami model begini. Ditunjuknya pula suaminya, cobalah. Itu loh, serius saya. Aduh. Istrinya betapa gak sopan lah istrinya ini. Di depanku loh, di depanku. Gimana aku mau hormat, bagaimana aku mau tunduk sama model suami ini. Suaminya diam aja begini. Aduh, Tuhan Yesus. Betapa sedihnya hidup suami itu.
Yang ketawain jangan-jangan pelepasan juga ini. Don't do it, no ya. Jangan pernah bentak suamimu. Walaupun apapun yang diletakkan dia lupa, apa yang diletakkan dia lupa, apa yang diucapkan dia berulang-ulang terus. Nggak, manusia nggak sama. Ya, yang berikutnya tunduk kepada suamimu, dan berikutnya adalah murni, saleh dan mengutamakan manusia batinnya. Jadi istri-istri harus lebih sering kau mengunjungi salon hati. Hatimu kau saloni. Hatimu, jangan hanya rambut, jangan hanya makeup depan. Hatimu, katakan istri-istri. Kata-kata sama-sama, kubuang kepahitan, kubuang geram, kubuang fitnah, kubuang pertikaian. Saloni hatimu. No, peace, damai, hormat, suka damai dengan suamimu. Saudara, yang terakhir untuk anak-anak. Untuk anak-anak, hormat terhadap orang tua. Hormat bahasa aslinya, senangkan orang tuamu. Selagi masih hidup papa mama, selagi masih hidup mertua, senangkan. Hormat bahasa aslinya, senangkan orang tuamu. Sering kunjungi, sering bawa makan, sering kasih kado. Hormati. Berkat bagi orang yang menghormati orang tua. Satu, panjang umur. Katakan panjang umur. Kedua, diberkati di bumi. Sukses. Itu orang yang diberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapa, sentuhlah hatiku.